Adrianus F. Barrera, SMSI, penjabat Bupati Sika, menyapa Bapak Ibu sekalian, para ASN dan juga warga masyarakat Kabupaten Sika. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan proses dan hasil daripada seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pertama Kabupaten Sika tahun 2024. Seperti yang kita ketahui bersama, sejak Juni tahun 2023 sampai dengan saat ini ada beberapa jabatan yang lowong, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sika, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sika, serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sika. Agar organisasi ini efektif dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan, maka perlu dilakukan pengisian jabatan. Pengisian jabatan dilakukan dengan melalui proses seleksi terbuka. Sebelum kami melaksanakan seleksi terbuka, kami telah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan nomor 100.2.8484/OTDA/2024. Berdasarkan rekomendasi dan persetujuan Menteri Dalam Negeri, kami melaksanakan 2 ujian, yaitu ujian kompetensi manajerial dan sosial kultural dan ujian makalah. Ujian kompetensi manajerial dan sosial kultural ujian ini dilakukan oleh Assessment Center Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari para psikolog dan juga asesor, yang berlangsung dari tanggal 8 sampai 14 Desember tahun 2024. Materi yang diuji adalah integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, pengambilan keputusan, dan berkat bangsa. Ujian ini diikuti oleh 21 orang ASN. Dari 21 orang ini, dari hasil ujian kompetensi manajerial dan sosial kultural, ada 11 orang yang kurang memenuhi syarat dan 10 orang yang masih memenuhi syarat. Setelah mereka melakukan ujian kompetensi manajerial dan sosial kultural, mereka juga telah mengikuti ujian makalah. Dari kedua nilai ini akan disatukan, akan dihitung secara baik, dan akan saya umumkan total nilai dengan ranking dari masing-masing peserta. Kali ini saya akan mengumumkan hasil uji kompetensi manajerial dan sosial kultural dari 21 peserta tersebut, yang dapat saya rinci sebagai berikut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, 1. Dr. Clara Yovchevina Francis MPH, nilai 24,75, kategori masih memenuhi syarat. 2. Dr. Yasintus Patricius Don, nilai 24, kategori kurang memenuhi syarat. 3. Dr. Gigi Halim Hutahuruk MSI, nilai 23,75, kategori kurang memenuhi syarat. Dan yang keempat adalah Vincentius Mosa SKM, nilai 23,25, kategori kurang memenuhi syarat. 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sika, 1. Yohanes Rudianto Maswari STMT, nilai 25, kategori masih memenuhi syarat. 2. Gaudensius Nongpio STMT, nilai 25, kategori masih memenuhi syarat. 3. Consita Huberta Diu STMT, nilai 24,75, kategori masih memenuhi syarat. 4. Patricius Pedrico SPT, nilai 24,50, kategori masih memenuhi syarat. 5. Johannes Bergsman SPT, nilai 23,25, kategori kurang memenuhi syarat.
6. Franciscus Herpianus Nonglalang Esa, nilai 21,50, kategori kurang memenuhi syarat. 7. Petrus Roberto Lori SE, nilai 21,25, kategori kurang memenuhi syarat. 8. Christianus Armstrong SST, nilai 20,75, kategori kurang memenuhi syarat. Dan 9. Malik Bakhtiar SPI, nilai 20,25, kategori kurang memenuhi syarat. 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sika. 1. Octavianus Silawuri Subanpulo STMT, nilai 27, kategori masih memenuhi syarat. Gaudenpius Nongpio STMT, nilai 25, kategori masih memenuhi syarat. Consita Huberta Diu STMT, nilai 24,75, kategori masih memenuhi syarat. Dan yang keempat, Juventus Edfrandus Nonggajon ST, nilai 22,25, kategori kurang memenuhi syarat. 4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sika. 1. Octavianus Silawuri Subanpulo STMT, nilai 27, kategori masih memenuhi syarat. Anisetus Marianus Bota Esos, nilai 26,50, kategori masih memenuhi syarat. 3. Hans Christianus Mula SHMH, nilai 23,50, kategori kurang memenuhi syarat. Dan yang keempat, Johannes Bergmans SPT, nilai 23,25, kategori kurang memenuhi syarat. 5. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan. 1. Anisetus Marianus Bota Esos, nilai 26,5, kategori masih memenuhi syarat. Patricius Pedrico SPT, nilai 24,5, kategori masih memenuhi syarat. Alwan Mahmud, nilai 20,50, kategori kurang memenuhi syarat. Keempat, Malik Bakhtiar SPI, nilai 20,25, kategori kurang memenuhi syarat. 6. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik. 1. Yohanes Halil Berguir Espil, nilai 25,50, kategori masih memenuhi syarat. 2. Domingus Edmundus Burah SSTP, nilai 25,50, kategori masih memenuhi syarat. 3. Polikarpus Manase Mana Esos MIKOM, nilai 24,75, kategori masih memenuhi syarat. 4. Hans Christianus Mula SHMH, nilai 23,5, kategori kurang memenuhi syarat. Dan yang keenam adalah Franciscus Herpianus Nonglalang Esa, nilai 21,5, kategori capaian kurang memenuhi syarat. Bapak Ibu sekalian dan juga para ASN yang saya hormati, saya selaku pejabat pembina kepegawaian, tim pansel dan juga tim asesor dalam proses seleksi terbuka ini tetap mengedepankan sistem meritokrasi untuk mendapatkan jabatan pimpinan tinggi pertama yang mempunyai kompetensi, kualifikasi, dan kinerja yang baik dalam tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Semoga pengumuman ini untuk bisa diketahui oleh banyak orang dan juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian pengumuman saya hari ini. Selamat sore, nama Pupen Cerit Mongsare.